Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening. Pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan kepada Anda beberapa emiten update yang sudah dipilih oleh redaksi IDX Channel. Yang pertama, kita akan cermati dari Antam, PT Aneka Tambang Tbk yang berhasil meraih laba bersih senilai 630,37 miliar rupiah dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun lalu yang justru mengalami kerugian 281,84 miliar rupiah. Berikutnya ada Inco atau PT Valley Indonesia Tbk yang berhasil juga mencatatkan kenaikan laba bersih 16,4% secara tahunan menjadi 34 juta dolar Amerika. Emiten berikutnya ada Gudang Garam atau GGRM yang mengalami penurunan laba bersih 28% secara tahunan pada kuartal pertama tahun 2021. Ya, saham atau emiten yang akan kami highlight pemirsa hari ini adalah terkait dengan emiten BUMN pertambangan mineral, yakni PT Aneka Tambang Tbk yang berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja pada kuartal 1 tahun 2021. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari sisi pendapatan bersih PT Aneka Tambang Tbk. Ya, di kuartal 1 2021 mencatatkan laba bersih sekitar 9,21 triliun rupiah atau mengalami kenaikan hingga 77,04% secara tahunan bila dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020 yang mencapai 5,2 triliun rupiah. Itu dia dari sisi pendapatan bersih Antam. Selanjutnya bagaimana? Kita tahu juga ini dari sisi naiknya pendapatan ini pada akhirnya pun ikut mengerek laba bersih dari Antam sendiri. Ya, kita akan cermati infografik selanjutnya dari sisi laba bersih. Ya, kalau kita lihat laba bersih dari Antam di kuartal 1 tercatat sekitar 630,37 miliar rupiah. Dan ini juga berhasil mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya setelah pada kuartal 1 tahun 2020 masih mengalami kerugian hingga 281,84 miliar rupiah. Dan selanjutnya kita akan lihat siapa saja ataupun dari sektor apa saja, lini bisnis apa saja yang menopang kinerja dari Antam. Seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah yang utama penjualan emas mencapai 6,59 triliun atau sekitar 72%. Kemudian ferronikel 13% dan segmen untuk biji sekitar 10%. Selanjutnya kita akan cermati kinerja dari pergerakan saham Aneka Tambang. Seperti yang juga Anda saksikan. Pada closing kemarin naik 1,2% di level 2.520. Kemudian kinerja dalam 6 bulan terakhir masih mengalami penguatan hingga 168%. PE ratio 24 kali, market cap-nya mencapai 60,6 triliun rupiah. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Robertus Januar Hardi, Head of Research dari Henan Putih Rai Sekuritas. Ya, Mas Robertus, ini kita sudah sampaikan dan fokus ya highlight kita terkait dengan Antam sendiri. Bagaimana review dan analisis Anda untuk Antam? Ya, kalau kita melihat di Aneka Tambang ada peningkatan penjualan emas seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya karena memang ada dari bisnis refinery-nya ada peningkatan gitu ya dari beberapa perusahaan lain yang melakukan refinery emas di Antam. Sehingga ini bisa menjadi salah satu sentimen positif lah untuk Antam ke depannya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh di laba bersihnya ada peningkatan hampir 2 kali atau lebih dari 2 kali lipat ya, cukup luar biasa Antam. Lebih disebabkan oleh selain adanya perbaikan di profitability juga adanya kontribusi dari beberapa smelter seperti yang utamanya adalah smelter bauksit, alumina itu juga sudah mulai mengkontribusi laba yang cukup signifikan. Sehingga dari bagian keuntungan entitas asosiasinya ini naik cukup signifikan menjadi sekitar 127 miliar dari hanya sekitar 6 miliar aja tahun sebelumnya, kuartal 1 tahun sebelumnya. Sehingga kedepannya kita sih masih melihat lini bisnis lainnya seperti smelter bauksit dan alumina ini masih cukup bisa mendukung, termasuk juga smelter nikel ini juga akan mendukung kinerja Antam lebih jauh ke depannya di tahun 2021 ini, Mas. Anda melihat lebih kepada karena pergerakan harga komoditasnya di pasaran internasional atau memang ada kebutuhan juga yang semakin meningkat di dalam negeri? Betul, kalau dilihat memang kan kenaikan harga emas, nikel, dan bauksit sendiri kan baik dari kenaikan harga maupun konsumsi untuk boleh dibilang baterai listrik, baterai mobil listrik itu mengalami peningkatan. Jadi
Selain juga nantinya diharapkan bisa memproduksi sendiri baterainya di dalam holding baterai, Oke. kita harapkan juga adanya peningkatan dari beberapa perusahaan-perusahaan lain di luar negeri yang sudah lebih dulu memproduksi baterai dan memesan bahan bakunya melalui Aneka Tambang terutama salah satu. Baik, 2.540 opening market hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kita sampaikan juga hari ini sudah mulai rebound sekitar 0,25%. Seberapa kuat juga dengan kenaikan indeks dan kenaikan dari emitennya sendiri untuk Antam masih akan terus berlanjut atau bagaimana? Iya, kalau kita ngelihat teknikalnya sih sebenarnya ada potensi untuk menutup gap yang paling dekat ini di 2.700. Jadi ini gap yang kemungkinan akan bisa tertutup, besar kemungkinan untuk bisa tertutup kalau dalam jangka pendek. Kalau jangka menengah ada lebih jauh di kisaran 2.960 untuk Aneka Tambang. Oh, berarti banyak gap yang sudah ditinggalkan nampaknya untuk pergerakan Antam pada saat pelemahan kemarin, begitu ya Mas? Iya betul, dan akan mencoba untuk ditutup kembali. Nah, itu dia dengan potensi dari pergerakan fundamental, laporan keuangan yang juga ini memberikan sinyal positif ya terkait dengan produksi emasnya yang memang selalu menjadi andalan dari Antam sendiri. Apakah akan menjadi suatu hal yang mudah ini untuk pergerakan sahamnya menutup gap pertamanya nih menurut Anda? Ya, tidak ada yang mudah, tapi kita lihat aja kalau misalnya bisa hari ini gitu ya bisa breakout ke atas 2560, 2570 tentu untuk menuju level gap yang tadi relatif lebih bisa mudah untuk dijangkau. Wow, berarti tetap masih ada resisten yang harus ditembus dulu ya 2570. Dan kalau kita lihat pergerakan hari ini saja sejak opening market tadi penguatan tempat terjadi, sekarang sudah bergerak stagnan begitu. Nah, ini dia. Bagaimana sih sebenarnya pergerakan Antam menurut Anda? Iya, kalau kita melihat sebenarnya selama masih bisa bertahan di 2.400, sebenarnya masih akan bisa menguji level gap yang di 2.600 sampai 2.700-an tadi, bahkan 2.960. Tapi kalau misalnya turun mungkin ke bawah itu 2.400, kita masih bisa lakukan, masih boleh untuk buy on weakness di kisaran 2320, 2.300 seperti itu. Oke, masih ada support lagi di bawahnya begitu ya. Karena kita lihat nampaknya tekanan jual sudah terjadi minus 0,4% tadi di level 2.500-an. Sementara Anda katakan ada support kuat di 2.400. Nah, bagi mereka yang belum memiliki portofolio, Anda sarankan untuk masuk di Antam atau masih wait and see? Kita masih wait and see karena terlihat di sini sebenarnya trennya secara jangka menengah, jangka panjang itu masih cenderung sideways. Jadi di dalam tren yang sideways ini kan kita masih perlu penegasan kembali berupa breakout atau breakdown gitu. Nah itulah di level-level tersebut tadi yang mungkin bisa dijadikan salah satu pilihan untuk melakukan entry level. Oke, berarti kalau mau masuk bersabar dulu saja, apakah menjadi tahanan kuat di level 2.400-an atau tidak begitu ya, Mas Robertus ya. Nanti peluangnya untuk rebound ada yang terdekat sekali di 2.570 pun menjadi level konfirmasi, apakah akan melanjutkan untuk menutup gap pertamanya di level 2.700 begitu Mas? Iya betul. Oke, itu dia untuk pergerakan dari Antam, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel. Sementara dengan kondisi market yang terjadi seperti saat ini, apakah ini menjadi peluang untuk kita memilih saham-saham yang direkomendasikan atau tidak? Tentunya ini akan menjadi pilihan bagi investor di segmen berikutnya. Dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.